Udah pernah denger belum tentang proyek baru yang pengen ngalahin internet? Katanya proyek berbasis blockchain ini pengen ngalahin internet dan udah dinobatkan sebagai Binance Smart Chain berikutnya, bahkan lebih dari itu. Tenang guys, ini bukan ngomongin ICP atau Internet Computer Protocol, tapi kita bakal bahas tentang NIR Protocol. Halo guys, nama gue Noval dan dalam video kali ini gue bakal jelasin tentang NIR Protocol, salah satu blockchain yang baru dan hampir sempurna nih kata mayoritas analis. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. NIR Protocol adalah sebuah blockchain yang ingin menjadi jaringan pengganti internet. Pendiri dari NIR membentuk jaringannya untuk memberikan sebuah blockchain yang dapat menjadi tempat penyimpanan data dan sekaligus juga menjadi tempat penciptaan aplikasi dari sistem yang ada saat ini. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkinan perusahaan besar untuk mencuri data pribadi kita atau data pribadi pengguna. Terus juga mereka ingin mencegah adanya kemungkinan sensor atau penghentian jasa internet untuk sebagian pihak oleh satu pihak yang berkuasa atau sering disebut sebagai sanksi oleh beberapa negara. Intinya sih mereka pengen menciptakan blockchain dan internet sekaligus agar semua bergerak secara terdesentralisasi atau tanpa pihak ketiga yang berkuasa. Tujuannya intinya agar semua terdesentralisasi dan bebas. Pendirinya adalah Alexander Skidonov dan Ilya Polosukhin bersama bantuan dari Eric Trautman. Mereka memiliki pengalaman yang baik karena Alexander sendiri pernah bekerja di Microsoft dan Ilya sendiri pernah bekerja di Google. Terus, Eric Trautman ini yang sekarang jadi CEO adalah mantan pegawai Wall Street. Mereka menyebut dirinya sebagai NIR Collective atau perusahaan yang bertanggung jawab atas NIR Protocol itu sendiri. NIR sendiri awalnya merupakan sebuah token dan dibentuk di awal 2016 sebelum diluncurkan di 2017 pada Binance Smart Chain. Tapi kabar baiknya nih, di April 22 tahun 2020, ia berubah dan dimenerbitkan blockchainnya sendiri yang secara resmi digunakan di awal tahun 2021. Yang keren ya menurut gue pribadi, di 4 bulan pertama perancangan NIR, pas belum ada produk apa-apa, bahkan belum ada token dan blockchain, mereka udah masuk ke inkubator namanya Y Combinator. Nah mereka pas di inkubator itu dapat pendanaan dari investor di private round alias bukan pendanaan publik. Investasinya nggak main-main guys, asli. Mereka dapat sekitar 50 juta US dollar cuma dari 2 investor. Gila sih, jujur mereka belum punya produk apa-apa udah bisa dapat investasi segede gitu. Jadi emang visi misi dan cara penyampaiannya mereka pasti keren sih. Sejak kejadian itu jujur banyak banget yang langsung percaya sama NIR. Dan mereka menjadi proyek yang pertumbuhannya kenceng banget sampai saat ini dengan ekosistemnya yang terus berkembang dan investornya yang juga terus bertambah. Gimana guys, keren kan? Nah, sebelum kalian FOMO, kita pahamin dulu nih apa sih sebenarnya NIR Protocol ini? NIR Protocol merupakan sebuah blockchain yang menggunakan mekanisme Consensus Delegated Proof of Stake alias DPoS. Buat yang belum tahu, intinya DPoS adalah mekanisme validasi di mana validator atau yang ngecek smart contracts atau ngecek transaksi itu harus melakukan staking dulu. Tapi karena delegated, dia bisa pakai sistem yang diwakili. Maksudnya, kalau ingin jadi validator kan ribet tuh, harus setup komputer atau node, terus juga invest ngunci dana atau staking. Jadi intinya ribet lah. Kalau DPoS, kita bisa invest atau ngunci dana buat validator lain dan dia yang setup node-nya, terus juga jadi kita cuma ngunci duit aja dan nggak ribet lah untuk setup komputernya. Mekanismenya ini ditambah dengan inovasi validasi blok baru namanya Doomslug. Nah, Doomslug ini bikin blockchainnya lebih kenceng. Doomslug mempercepat terciptanya blok baru atau validasi blok. Kalau di Ethereum kita bandingin nih, saat ada satu blok yang jadi, Ethereum tuh harus nyiapin 35 blok baru dan kalau mau bikin blok baru harus nunggu 35 blok tadi udah jadi. Jadi itu yang bikin lemot karena kadang ada yang harus ngantri, misal 35 blok lagi diproses validasi tapi ada yang mau masuk ke bloknya 36. Nah itu nggak bisa karena mereka harus nunggu blok 35 tadi divalidasi dulu atau kelar dulu baru bisa masuk baru lagi. Jadinya lemot. Nah kalau di NIR, validator atau penggunanya cuma perlu nunggu satu blok aja. Jadi bikin kecepatannya lebih tinggi karena nggak perlu ada antri yang lebay kayak tadi Ethereum tuh. Kalian mungkin ngomong, kan sama aja sama-sama ngantri. Nah antriannya beda guys karena di NIR tuh lebih cepat antrinya. Kenapa? Karena ada mekanisme sharding yang namanya Nightshade. Buat yang belum tahu mekanisme sharding itu apa, mekanisme sharding itu intinya cara buat ngisi data ke suatu blok dengan lebih cepat. Perumpamaannya gini guys, misal blok itu kita umpamakan dengan ruangan.
Kalau misal kita mau masukin 100 orang ke satu ruangan dan pintunya cuma satu, pasti akan lebih lama kan? Dibandingin kita masukin 100 orang ke satu ruangan tapi pintunya misal ada 5. Sharding ini adalah teknologi yang bikin sebuah blok punya pintu lebih banyak. Jadi data atau smart contracts bisa masuk lebih banyak dan lebih cepat. Jadi secara nggak langsung pintu itu membuat partisi jadi blockchainnya dibagi-bagi nih. Dan data bisa masuk lewat pintu mana aja, jadi lebih cepat, nggak harus antri tadi. Nightshade sendiri bikin blok di NIR itu muat sekitar 100 validator per shards atau per partisi di bloknya. Jadi satu ruangan atau satu partisi itu muat buat 100 validator yang bisa ngevalidasiin banyak data, makanya validasi transaksinya cepet banget. Dengan mekanisme ini, NIR bisa mencapai kecepatan hingga 100.000 transaksi per detik untuk saat ini. Biaya transaksinya juga relatif kecil nih, yaitu sekitar Rp24,58 per transaksi. Dengan nilai segitu harusnya berarti kebutuhan energinya juga relatif rendah, yaitu di sekitar 0,002436 kW per jam. Nah ini lebih rendah dari sistem perbankan biasa, misal kalau kita pakai Visa yang butuh sekitar 0,00148 kW per jam per transaksi. Mungkin ada yang khawatir sama keamanannya, karena biasanya yang kenceng itu keamanannya kurang. Kalau di NIR sendiri, karena dia pakai mekanisme DPoS yang relatif jadul, harusnya sih makin aman. Karena makin kesini rata-rata blockchain yang pengen mekanismenya baru, suka kurang mikirin keamanan dan fokus cuma pengen kenceng aja. Melihat rata-rata blockchain DPoS jarang kena hack atau jarang kena peretasan, harusnya sih karena udah bisa improve sama NIR juga, blockchainnya mereka masih relatif aman. NIR sendiri sekarang sudah memiliki ekosistem yang cukup luas nih guys, mulai dari wallet, DeFi, Decentralized Autonomous Organization, platform edukasi, infrastruktur buat bikin kripto, platform gaming, platform NFT, stablecoins, fiat, dan beberapa platform lainnya termasuk Oracle dan juga Bridge. Saat ini dalam ekosistemnya terdapat sekitar 136 proyek yang merupakan angka cukup mengesankan mengingat blockchainnya baru aja bergerak pada tahun 2021 secara lancar. Beberapa hal yang menarik menurut gue pribadi dari ekosistemnya adalah walletnya. Pertama, NIR Wallet ini memiliki platformnya sendiri, jadi bisa diakses di websitenya namanya NIR Wallet. Yang spesial dari NIR Wallet adalah mekanismenya, di mana wallet address-nya atau alamat walletnya itu tidak berbentuk kode kriptografi. Jadi wallet address-nya itu tidak berbentuk kode dan dapat diubah sesuai nama yang diinginkan secara gratis loh guys, asli. Kenapa ini spesial? Soalnya biasanya untuk melakukan hal tersebut di wallet lain seringkali butuh biaya yang lumayan tinggi. Jadi ini adalah nilai tambah yang baik dari NIR Protocol. Selain itu, NIR juga memiliki DAO atau Decentralized Autonomous Organization yang dilakukan dengan memiliki koin NIR. Jadi pemilik koin tersebut akan memiliki hak untuk ikut serta dalam keputusan persetujuan atau penolakan perbaruan atau ide baru yang ada dalam NIR Protocol. Nantinya DAO ini akan menjadi penggerak utama NIR. Tapi karena saat ini masih baru nih, NIR Kolektif atau Dewan Direksinya masih membantu keputusan, jadi masih semi-centralized lah, masih ada keputusan yang terpusat dikit. Kemudian dalam ekosistemnya juga ada layer 2, kayak Matic-nya Ethereum. Nama layer 2-nya adalah Aurora yang juga pakai mekanisme sharding, jadi kecepatannya juga lebih tinggi. Aurora juga bisa menerima token dari Ethereum karena cocok dengan EVM atau Ethereum Virtual Machine, tempat nerbitin smart contracts-nya Ethereum. Terakhir ada protokol yang namanya Rainbow Bridge yang merupakan jembatan antara NIR dengan beberapa blockchain lain. Saat ini Rainbow Bridge masih connect ke ETH sama Aurora aja, tapi kedepannya kayaknya bakal nambah lebih banyak. Sekarang NIR juga sudah memiliki beberapa investor dan rekan atau partner yang terkenal nih di dunia keuangan maupun di dunia kripto. Asli nama-namanya keren banget guys. Contoh beberapa di antaranya adalah Pantera Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Alameda Research, FTX, Binance, dan beberapa nama besar lainnya. Asli keren-keren kan guys, kacau. Biasanya kalau at least ada salah satu dari nama-nama itu, orang tuh langsung hajar token atau koinnya guys. Tapi balik lagi guys, ini bukan saran atau ajakan untuk beli NIR ya. Cuma biasanya kalau ada investor atau analis yang kripto yang bule-bule, itu tuh kalau ngeliat nama-nama itu langsung hajar. Saat ini total investasinya telah mencapai sekitar 500 juta US dollar sampai 800 juta US dollar perkiraannya. Jadi gede banget sih jujur. Beberapa exchange juga sudah mengadopsi NIR untuk diperdagangkan. Melihat besarnya nama di belakangnya, NIR menjadi salah satu proyek yang cukup potensial kalau menurut gua pribadi. Satu kekurangan dari NIR Protocol adalah jumlah koinnya yang tidak terbatas nih guys. Pada awalnya ia menerbitkan sekitar 1 miliar NIR, tapi terdapat angka inflasi sebesar 5% per tahun. Jadi jumlah NIR tuh tambah 5% setiap tahunnya. Menurut situsnya, tujuannya adalah untuk mengakomodir validator dan juga pengguna blockchain NIR itu sendiri. Tapi mekanisme inflasi ini juga dibarengin sama mekanisme burn. Mekanisme burnnya adalah biaya transaksinya, yaitu sekitar 70% akan dihilangkan atau di burn. Untuk NIR sendiri dari sisi alokasinya, terlihat hanya sekitar 37% yang dipegang sama kontributor dan investor awal.
Jadi ada kemungkinan kalau mereka menjual harganya bisa relatif turun. Tapi kabar baiknya mereka juga ada masa pengunciannya yang terbagi hingga 5 tahun ke depan. Melihat angkanya yang di bawah 50% harusnya sih masih aman. Tapi balik lagi guys, kalau mereka tiba-tiba jual bisa aja ambruk tetap. Gitu deh guys pembahasan NIR dari gue. Gimana? Asik nggak proyeknya? Nah tapi balik lagi guys, ini bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading karena resiko kalian tanggung masing-masing. Ini gue di sini cuma ngasih info aja karena menurut gue ini koin tuh potensial. Lumayan lah dibanding koin-koin lainnya. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi atau ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini. Dan kalau kalian ada request mau review apa lagi langsung aja komen di video ini. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.